Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di pelajaran kemarin kita sudah baca muqaddimah sebelum beliau menyebutkan garis besar dari apa yang beliau akan bahas nanti di buku ini. Ya, sebelumnya kita murajaah. Katanya, ant hadar tams, baik. Bapak, apa tujuan kita mempelajari usul tafsir? Apa, jangan takut nanti muraja. Baik, jadi kita mempelajari usul fit tafsir, ilmu usul tafsir itu untuk menjadi aunan, untuk menjadi bantuan untuk kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Baik, memahami Al-Quran. Baik, bisa dipahami? Apa kaidahnya di sini, Abdullah? Man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang diharamkan dari usul, dasar dari sebuah ilmu, maka dia diharamkan untuk sampai memahami ilmu tersebut. Dan seperti itu yang terjadi. Dan kalau kita langsung lompat, langsung naik ke atas tanpa dasarnya, paham ini? Maka tentunya tidak akan bisa kita memahami ilmu tersebut. Dan semua ilmu, bahkan ilmu dunia seperti itu, ada dasarnya. Ya, paham ini? Keterampilan duniawi yang ada dasarnya. Ya, orang mau jadi tukang, mau jadi apa, semua ada dasarnya. Bahkan rumah, masjid, ya bangunan ada dasarnya, ada pondasi, ada usulnya. Baik. Jadi tujuan kita mempelajari usul tafsir ini untuk menjadi bantuan untuk kita memahami dan mengeluarkan ya ilmu dari pelajaran-pelajaran tafsir, sehingga ilmu kita terbangun di atas pondasi dan penopang yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Baik. Summa kemudian apa itu at-tafsir, ilmu tafsir apa? Beliau sebutkan kemarin. Bila Arabia. Tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Baik. Ilmu tafsir qala rahimahullah, ilmu tafsir alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillah. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna kalamullah. Ya. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan asy'ara apa? Pemusik apa? Dia bilang itu orang sekarang itu. Ini nih ngawur karena tidak punya usul memang dari usul tafsir. Paham ini? Baik. Nanti akan kita dapati pembahasan jadi Al-Quran itu kadang ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri, ayat yang lainnya, atau Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Nah, Al-Quran ditafsirkan dengan kalam sahabat. Itu akan kita dapati. Nah, itu di usul itu pelajaran dasar Jadi kita kalau dapat yang seperti itu, mana ada sahabat yang ngomong seperti itu. Ya, apalagi dalam hadis dijelaskan musik itu haram. Ya, bisa dipahami? Baik. Ini dari sisi usul sudah kena. Cuma kita tidak usah terlalu sibuk dengan hal tersebut. Intinya kita belajar. Ya, apalagi ini usul ya, pelajaran sangat-sangat dasar, tapi dasar ini insyaallah dengan hal tersebut kita bisa bangun bangunan yang besar di atasnya. Paham ini? Kalau antum tahu usul ya, apalagi usul fikih, qaidul fikih, ya insyaallah masalah-masalah yang banyak diributkan oleh banyak manusia itu mudah antum pahami. Ya, mudah sekali. Kembalikan saya ke usulnya, begitu saja. Paham ini? Baik. Kemudian beliau menyebutkan sebab ditulisnya kitab ini. Masmuk. Baik, Makassar.
Apa alasan, apa sebab ditulisnya kitab ini? Usul fit tafsir. Sebab kenapa bisa itu? Apa ceritanya bagaimana? Boleh sebutkan kemarin. Ah, sesuai. Ya, ba'dun nas, ya. Talaba minni ba'dun nas. Ya, sebagian manusia maksudnya biasanya itu murid-muridnya yang minta ya, atau yang lainnya. Ya, sebagian manusia meminta kepada beliau rahimahullah an ufridaha fi risalah. Ya, untuk menyendirikan ya risalah ini pada sebuah tulisan. Sebenarnya sudah ada dasarnya. Ya, kitab ini ya sebagai muqarrar kurikulum yang diajarkan, buku yang diajarkan kepada santri di Jamiah Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud. Sudah ada sebenarnya. Cuman sebagian meminta tulis sendiri. Nah, ini kan sudah tidak ada lengket Jamiah Islami, Jamiah Muhammad bin Saud dan seterusnya. Bisa dipahami? Baik. Tujuannya juga kenapa supaya disendirikan liyakuna dzalika aisara wa ajma. Paham ini? Sehingga orang lebih mudah ya dalam mendapatkan ya, memperoleh ya kitab ini wa ajma. Dan beliau berdoa wa sallallahu taala ya fa'a biha. Baik. Thumma ma yaqra. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh صالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ويتلخص ذلك فيما يأتي. القرآن الكريم أولا متى نزل القرآن على النبي ومن نزل به عليه من الملائكة. Baik, sebelumnya kita ingatkan di sini beliau berdoa wa as'alullaha ta'ala ayyan fa'biha. Di sini poin penting bagi kita semua dalam belajar ya, dalam menuntut ilmu. Jangan cuma perhatikan banyaknya ilmu tersebut. Ya. Tapi kita harus pikir bagaimana ilmu itu bermanfaat. Ya, ini penting. Ini juga usul ini, dasar ini. Karena kadang orang yang penting selesai buku, selesai ini. Manfaatnya tidak bisa jadi bahkan. Ya, hujjatun alaina. Ya, hujjatun alaina. Ini bahaya. Paham ini? Jadi bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat. Oleh karena itu kita sudah sebutkan kemarin, Nabi sampai berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa yata'awwadhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ilmin la yanfa'. Qala sallallahu alaihi wasallam min du'aihi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya, coba lihat ya, paham ini? Jadi ini penting, Syekh saja berdoa. Paham ini? Nah, kita juga. Paham ini? Bagaimana ilmu itu bermanfaat. 1, 2 ilmu, 3 ilmu, 4 ilmu. 1, 2, 3 ayat, 1, 2, 3 hadis. Tapi bermanfaat, luar biasa. Bisa merubah kehidupan seorang hamba. Apalagi kita anak muda. Ya, banyak masalahnya. Ya, Rasyidin. Ya, kathiru minal masyakil. Paham ini? Banyak dari masalah itu. Pelakunya anak muda. Maksudnya banyak. Begal banyak ini. Itu coba. 1 ayat, 1 hadis kalau kita amalkan bermanfaat. Nah, ini perhatikan ya, ini manfaat. Ini kita ambil dari doa beliau asallallahu taala ayyan fa'biha. Paling penting manfaatnya. Jadi walaupun sedikit ilmu kita mungkin tidak banyak, kita belum bisa jadi syekh, jadi ulama kibar, tapi dengan ilmu yang sedikit Allah berkahi bermanfaat. Bahkan manfaatnya bisa sampai hari kiamat. Paham ini? Nah, itu baru. Paham ini? Tsumma qala rahimahullah wa yatalakhasu dzalika fi ma ya'ti. Dan hal tersebut tersimpulkan pada poin-poin berikut ini. Maksudnya ini beliau akan menyebutkan gambaran global isi buku ini. Itu beberapa ulama seperti itu. Dan ini biasanya ketika buku itu memang dikarang khusus. Karena ingat, buku-buku yang tercetak sekarang itu ada 2. Ada yang memang ditulis, dikarang oleh syekh ulama tersebut. Yang kedua ada yang asalnya ceramah seperti ini. Pelajaran di masjid kah, pelajaran di pondok atau apa, kemudian ada muridnya. Ya, biasanya itu muridnya karena susah kalau tidak pernah dengar langsung baru dia mau salin. Ya, biasanya itu murid yang hadir di situ. Ya, itu menyalin dari kaset. Dia dengar kembali sautiahnya, kemudian dia salin. Seperti contoh, syarah Thalathatul Usul. Syarhu Thalathatul Usul li Asy-Syaikh rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Rahimah. Antum lihat tipis lah, rapi tersusun ya. Itu ditulis itu. Beliau tulis. Karang betul. Berbeda dengan syarah Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Itu agak panjang, agak lebar, kemudian bahasanya paham ini? Paragraf demi paragraf. Ternyata memang itu pelajaran. Ya. Antum juga bandingkan kitab Al-Mulakhas, Syarh Kitab Tauhid. Itu ditulis poin-poinnya rapi sekali, ya tak? Makna ya ijmali dan seterusnya. Paham ini fawaidnya. Tapi coba antum buka I'anatul Mustafid dengan orang yang sama. Saya punya cetakan begini. Darul Asimah segini, 2 jilid, tapi digabung jadi 1 cetakan segini. Kitab yang sama, kitab Tauhid. Paham ini disyarah tapi tebal. Kenapa bisa beda Mulakhas dengan ini? Karena Mulakhas ditulis. Kalau I'anatul Mustafid kita lihat bahasanya Masya Allah. Memang panjang tapi Masya Allah. Ceramah dia. Ceramah di sana. Bisa dipahami? Taib. Dan juga banyak dari kitab-kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah. Ada yang memang ditulis, ada memang paham ini? Ya memang ceramah. Ya, antum lihat saja ya. Ini diantara yang seperti ini kelihatan bahwasanya ini beliau memang rangkum, tulis dengan baik, dengan rapi, sehingga memang ringkas tapi padat. Baik. Yang pertama, pembahasan Al-Qur'anul Karim, tentang Al-Qur'anul Karim. Yang pertama yang beliau bahas, mata nazala Al-Qur'anu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, khususnya ini tentunya ayat yang paling pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man nazala bihi alaihi minal malaikah. Dan siapa yang turun membawa Al-Qur'an tersebut kepada Nabi? Ya, dari para malaikat. Coba lihat. Domir, perhatikan. Ini kita meroja sambil meroja jalan. Man nazala bihi. Ini boleh belakang. Ubaid juga ya namanya nih. Ubaid. Ad-dhamir bihi. Al-ha huna. Tarji'u ila man. Kembali ke mana ini? Bihi. Man. Depannya Dzul Dzulqarnain. Bihi Nabi SAW ini Nabil Al-Quran, Masya Allah, barakallahu fiik. Wa man nazala bil Quran alaihi ba'dahu alaihi al-ha yaudu ila Nabi SAW. Jadi idzan al-kalima wa man nazala bil Qur'ani ala Nabi SAW. Paham ini? Itu malaikat Jibril. Paham ini? Malaikat Jibril yang turun membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala thaniyan awwalu ma nazala minal Qur'ani. Ini yang kita isyaratkan tadi. Awwalu ma nazala minal Qur'an. Awwalu mudhaf. Ismun mausulun mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Baik. Jadi yang paling pertama yang turun dari Al-Qur'an. Itu yang kita hafal dari SD itu apa? 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini nanti akan beliau bahas ya. Cuma beliau isyaratkan secara global saja. Ya, thumma ats-tsalitsan nuzulul Qur'ani ala nau'aini sababiyun wa ibtidaiyun. Baik, mungkin an tad'u as-sa'ah ala al-maktab likai anzur ila al-waqt. Baik. Mungkin kalian bisa kasih jam kecil saja ya. Tidak usah yang elektronik, bisa yang jam beker jangan ya. Oke, taruh di meja kalau saya ngajar ya, supaya saya bisa lihat jam ya, kasih cocok dengan jam yang dipakai. Jadi kalau sudah 8.45 ya mungkin kita sudah bisa istirahat. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, nuzulul Qur'ani ala nau'ain. Ya. Itu turunnya Al-Qur'an itu ada 2 bentuk. Ada 2 jenis. Sababiyin wa ibtidaiyin. Kita bisa baca marfu sebagai badal, bisa kita baca afan. Bisa kita baca majrur sebagai badal, bisa kita baca marfu sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Baik. Jadi turunnya Al-Qur'an itu ada 2 jenis, 2 bentuk. Yang pertama sababi. Itu yang ada sebabnya. Itu ada pembahasan sababun nuzul ya tak? Ya, ada sebab turunnya ayat ini turun berkenan peristiwa ini, terjadi begini, Allah turunkan ayat, jelaskan. Ini? Itu namanya sababi. Ada wabtidai. Wabtidai maksudnya tidak ada apa-apa, langsung Allah turunkan kepada Nabi. Ya, itu kan kada tiba-tiba
Ya, Nabi di atas onta, tiba-tiba ontanya tertunduk. Nabi terdiam, itu turun. Tidak ada kejadian apa-apa. Hah? Ya, maafi waqiah. Tidak ada kejadian, tidak ada ini, tiba-tiba turun. Nah, ini namanya ibtidai. Bisa dipahami? Jangan terjemahkan bila permulaan ya. Paham ini maksudnya? Tidak ada sebabnya. Tidak ada sebab turunnya. Paham ini? Ya langsung Allah turunkan begini, turun begini. Tanpa ada kaitannya dengan peristiwa yang ada. Langsung Allah turunkan begini. Bisa paham ini? Ada memang yang sababi. Ada kejadian begini Allah turunkan, jelaskan. Seperti misalnya ketika orang-orang munafikin menuduh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita kaum mukminin, menuduh Aisyah telah berbuat keji dengan sahabat yang lainnya. Ya, sahabat yang juga Masya Allah. Ya Allah sucikan dengan turunnya ayat ini. Ya, jadi turun ayat itu untuk Aisyah, tapi secara tidak langsung juga itu untuk sahabat yang paham ini, yang membawa ontanya Aisyah. Ya kan dituduh berbuat kan keji dengan itu. Ya, paham ini? Itu secara tidak langsung itu. Ya, pensucian untuk sahabat yang tertuduh juga. Jadi turun ayat dari surah An-Nur, 10 ayat. Bayangkan. Ya, mensucikan Aisyah radhiyallahu anha turun dari langit. Allah turun menjelaskan. Paham ini? Baik. Ini yang ketiga. Kemudian Rabi'an Al-Qur'anu makkiyun wa madaniyun wa bayanul hikmati min nuzulihi mufarraqan wa tartibul Qur'ani. Baik, yang keempat, Al-Qur'anu makkiyun wa madaniyun. Makkiyun wa madaniyun. Ini dari sisi Makkiyah dan Madaniyah. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nanti di sini antum akan dapat penjelasan bahwasanya ini namanya memang nama tempat, Makki, Makkah, ya nisbah ila Makkah, wa Madani nisbah ila Al-Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadha taksim yata'allaqu bizaman. Ya nanti kita akan pelajari di kitab ini. Jadi ini pembagian ini kalau kita lihat namanya kayaknya ini berkaitan dengan tempat. Padahal ini pembagian ini berkaitan dengan waktu turunnya. Nanti yang menjadi batasan adalah hijrah. Ya, yang turun sebelum hijrah itu namanya Makkiyah, setelah hijrah Madaniyah. Ya, walaupun namanya nama tempat, ya nisbatnya ke tempat. Nanti kita akan jelaskan. Wa bayanul hikmati min nuzulihi mufarraqan, dan penjelasan hikmah turunnya Al-Quran itu terpisah-pisah. Ya, Allah tidak turunkan langsung 30 juz turun begitu selesai. Tidak. Tapi bertahap. Laisa kadzalik, bertahap. Ayat demi ayat, paham ini? Surah demi surah, paham ini? Bertahap. Baik. Wa tartibul Quran, dan penyusunan Al-Quran. Ya. Namanya saja turun tidak berurutan toh. Paham ini? Ya nanti disusun sama sahabat. Ya tentunya ini tidak lepas dari ilmu yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Tidak asal taruh begini ini Al-Baqarah di depan, ya. Paham ini? An-Nas wala tidak. Ya, paham ini? Kalau kita lihat ya turunnya yang paling pertama turun yang di juz 30 kan begitu. Ya toh? Baru Al-Mudaththir di juz 29. Nah, kenapa ditaruh di depan? Nah, ini ilmunya. Ada pembahasan. Bisa paham ini? Itu kita katakan ini subhanallah. Agama kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Cukup Al-Quran dan Sunnah? Tidak cukup. Tapi ala fahmi salafil ummah. Al-Quran dan Sunnah tidak cukup. Kenapa? Banyak ahlul bid'ah. Ya tak? Buktinya itu yang tadi saya bilang. Ya, dia pakai kisah Hasan bin Thabit. Paham ini? Itu kan hadis itu. Kemudian Asy-Syu'ara dibilang ini. Itu kan pakai Al-Quran juga. Tapi apakah ada salaful ummah, salafus salih min hadhil ummah yafhamuna ala fahmi? Tidak ada seperti itu. Tidak ada yang seperti itu memahami. Jadi itu harus selalu itu lengket. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Harus itu. Harus. Kalau kenapa? Semua orang bisa memahami. Ya toh? Oh ayat ini bawa begini tafsirnya. Itu piti-piti. Banyak orang piti-piti. Ya, apalagi cocok lagi, subhanallah. Cocok lagi ini ayat nomor sekian ini, naudzubillah. Itu banyak. Itu semua karena tidak keluar dari usul. Itu usul juga ya. Jadi kita memahami Al-Quran Sunnah ala fahmi salaf itu di antara usul pokok agama. Disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian ثم قال خامسا كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kelima, kitabatul Quran, penulisan Al-Quran. Jadi para sahabat itu
menghafal Al-Quran, tapi juga mereka menulis Al-Quran. Ini sebagai bentuk penjagaan, wa hifdhuhu, dan penjagaan Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditulis di pelapa-pelapa kurma seterusnya. Ya, paham ini ditulis. Paham ini? Ini Al-Quran. Nanti di zaman Utsman dikumpul semua. Disatukan, yang mana mushaf ini mencakup qiraah yang lainnya, ya, bukan hanya satu qiraah ini. Kemudian semua yang ada dihilangkan supaya bersatu kaum muslimin di atas itu. Karena itu banyak masalah di situ. Ya, berselisih ini berselisih. Itu masuk ke umara, ya, ulil amr, ditetapkanlah. Ya. Jadi kumpul semua sama ada timnya, ya kan? Ya, asal pemerintah ya, bentuk tim khusus. Ya, susun Al-Quran begini-begini, sudah jadi, yang lainnya dimusnahkan supaya ya kembali ke satu mushaf. Itulah yang dikatakan Rasam Utsmani. Nanti akan dipelajari. Terus. Sadisan jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin wa Utsman radhiyallahu anhum. Ini yang kita bilang, ya, pengumpulan Al-Quran. Ingat ya, barusan kita sebutkan bahwasanya Al-Quran turun secara bertahap. Paham ini? Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum itu menulis Al-Quran di pelapa-pelapa kurma, terpisah-pisah. Di sini disebutkan pembahasan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ini tentang Al-Quranul Karim. Kemudian Thumma qala tafsir. At-tafsir, pembahasan tafsir. Jadi boleh pisah, ada Al-Qur'annya, ada tafsirnya. Terus awalan makna tafsir lughatan wa istilahan wa bayanu hukmihi wal ghardi anhu wal gharadi minhu. Makna tafsiri lughatan wa istilahan. Makna tafsir secara bahasa dan secara istilah. Wa bayanu hukmihi wal gharadi minhu, dan penjelasan tentang hukumnya dan penjelasan tentang tujuan kita mempelajari ilmu tafsir atau tujuan dari tafsir itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, Tsaniyan al-wajibu 'alal muslimi fi tafsir al-Qur'an. Subhanallah. Yang wajib bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya, subhanallah. Ini dasar kitab yang paling pertama. Paham ini? Ya. Dan sebenarnya itu dengan mengajarkan dasar-dasar ilmu ke masyarakat kaum muslim itu obat luar biasa, mujarrab. Orang awam kalau kita ajari kitab-kitab begini terbuka cakrawala berpikirnya, wawasan terbuka. Yang selama ini dia mungkin terpengaruh begini, pusing sana sini, pas diajari usul-usul seperti ini, luar biasa. Contoh kecil, ya, seperti kitab usul dalam perkara akidah, salah satu usul, ya dah, Al-Qawaidul Arba, apalagi masuk kitab tauhid, luar biasa. Ya, Pak Amin ini membuka cakrawala berpikir seorang yang mungkin selama ini di Indonesia budayanya banyak begini. Karena memang ya kalau menurut sejarah yang kita pelajari di sekolah itu, memang yang paling pertama masuk ya bukan Islam kan begitu. Ya dulu yang Hindu Buddha ya seperti itu. Paham ini agama-agama ya. Bahkan sebelumnya ada animisme, dinamisme. Paham ini sampai sekarang mungkin ada yang masih bertahan. Masuk Islam ya beberapa waktu setelahnya. Sehingga itu terjadi gesekan. Dijelaskanlah yang batil, syirik dan seterusnya. Terus. Salisan al-marji fi tafsir ila ma ya'ti. Al-marji. Apa ini artinya al-marji? Al-marji ini isim apa sebelumnya? Man. Rashidin. Fi sarf, fi ilmu tasrif. Al-marji nusamma. Mada nusab? Al-marji. Iya, dari sisi ilmu tasrif apa dia? Al-marji. Fa'il. Itu nahwu hakiki. Isim zaman dan makan. Raja'a yarji'u. Ini sudah lewat di Rasul Lugo ya. Raja'a yarji'u, ain fi'il mudhari'nya dikasrah, maka ain fi'il isim zaman dan makannya dikasrah. Raja'a yarji'u marji. Alaysa kadzalik? Di sini marji itu tempat kembali kalau kita terjemahkan. Ya, raja kembali ya, marji tempat kembali. Bukan waktu ya. Ini isim apa? Isim makan. Maksudnya marji itu rujukan. Pernah dengar ya? Sering kita dengar rujukan. Yang menjadi rujukan dalam tafsir Al-Qur'an. Coba lihat. Yang menjadi rujukan. Apa saja rujukan dalam pembahasan tafsir? Coba lihat.
Ilam ayat yang pertama. Alif, kalamullah ta'ala bihaitsu yufassarul Qur'anu bil Qur'ani. Ya, kalamullah yang paling pertama coba lihat. Ya. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sendiri. Maksudnya apa? Yufassarul Qur'anu bil Qur'an. Ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Mafhum? Nah, ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Bisa dipahami ini? Baik. Kita saja buka buka taib. Halaman pertama, kedua dari Al-Qur'an kita baca Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Al-Baqarah. Ya, coba lihat apa ayat yang kedua? Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian Allah jelaskan al-muttaqin siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya dah. Paham ini? Bisa dipahami? Itu al-muttaqin. Ya, walaupun belum semua sifat al-muttaqin ada di situ, tapi Allah yang sendiri jelaskan. Jadi bagaimana mau dikatakan al-muttaqin? Ya, dia tidak beriman kepada al-ghaib. Ya, atau bahkan dia mengakui ada orang selain Allah, ya ada selain Allah yang mengatakan ya bisa dipahami. Nah, ini sudah jauh dari bentuk ketakwaan. Jadi bukan hanya zahir saja, ketakwaan itu bukan hanya zahirnya dia sholat, dia pakai songkok, dia umroh haji, tidak. Takwa itu coba yang pertama disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini mencakup semua rukun iman yang 6 dengan pembahasan-pembahasan. Baik. Terus Ba, sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu muballighun anillahi. Rujukan kedua, sunnatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Itu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini jadi rujukan? Li'annahu muballighun anillahi ta'ala wa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala fi kitabillah. Subhanallah. Ini sebabnya. Kenapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rujukan kedua? Ya, nomor 2 ini setelah Al-Qur'an, ini rujukan kedua. Li'annahu muballighun anillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun kepada beliau dan beliau ditugaskan untuk menyampaikan risalah. Ya. Oleh karena itu wa huwa a'lamun nasi bi muradillahi. Ya. Oleh karena itu dialah Nabi SAW manusia yang paling mengerti, paling tahu tentang apa yang Allah inginkan fi kitabillah. Ya, dalam Al-Qur'an. Apa artinya Rasul? Mursal kan? Maknanya isim maf'ul, yang diutus. Sekarang begini, enggak usah dulu kita ke sini. Misalnya saya punya banyak urusan pekerjaan, punya bisnis misalnya, punya perusahaan. Saya ini tentunya sebagai mungkin pemilik perusahaan, direktur dan seterusnya, CEO dan itu punya orang-orang kan? Ya, tangan kanan kalau orang bilang. Ya, saya utus ini. Saya punya orang-orang semua satu persatu kenal ini, Bapak ini misalnya. Saya Pak, tolong sampaikan. Ya, sampaikan ke karyawan begini. Disampaikan, ternyata ada yang komplain. Oh, nak begitu begini. Ini bos bilang maksudnya begini. Sekarang saya tanya, yang ngerti yang saya inginkan ini utusan saya atau karyawan? Paham maksudnya ini? Atau misalnya satu bait ini utus siapa begitu? Paham ini? Dari orang-orang dekatnya. Itu sampai ke santri begitu. Pas disampaikan, santri bilang enggak begitu. Ya. Tapi ini yang diutus sudah bilang satu bait inginnya begini. Sekarang siapa yang lebih tahu? Ya, muballigh atau mubalik? Orang yang disampaikan kepadanya pesan atau yang menyampaikan? Pasti utusannya. Pasti orang yang muballigh, ya enggak? Oh, dia yang ketemu langsung sama bosnya, sama satu bait. Paham ini? Dia yang tahu ini maunya satu bait begini. Paham ini? Paham ya? Pak antum paham cara berpikirnya ini? Jadi Nabi SAW yang paling mengerti ya tentang apa yang Allah inginkan dari Allah dalam Al-Qur'an. Bisa dipahami? Ini khususnya ini pembahasan asma wa sifat. Luar biasa. Ya, ini banyak orang lancang mengaku, ini maknanya ini begini, ini maknanya yadun begini, ya. Paham ini? Ini maknanya, iya enggak? Paham ini? Dalam Al-Qur'an kan ayat-ayat Al-Qur'an itu menjelaskan tentang nama dan sifat. Datang orang abad ke-15 lahir apa begini. Oh, ini yadun artinya begini. Oh, ini yadullahi artinya begini. Nauzubillah. Ya. Bisa paham ini? Allah datang artinya begini. Ya.
Bisa pahamin? Baik. Padahal ya Nabi SAW tidak pernah bilang begitu. Padahal kan ada di bahasa Arabnya itu ya apa nikmah misalnya kudro. Itu ada dari dulu ada bahasa Arab. Tapi Nabi tidak pernah bilang itu ya dun kudro dan seterusnya dari takwil-takwil yang ya rusak. Bisa paham ini? Siapa yang lebih tahu, kamu atau Nabi SAW? Nabi SAW. Para sahabat juga tidak ada yang bilang begitu. Tapi bilang begitu. Datang kamu yang enggak begini tuh. Ya dun artinya begini. Ini. Antum lihat di terjemahan itu banyak ya. Antum buka surah Shad. Ya. Antum buka surah Shad bagian belakang kisah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada dia yang telah aku ciptakan biyadai. Ya, antum lihat di terjemahan, sebagian terjemahan itu terang-terangan dengan kekuasaanku. Dengan kekuasaan. Padahal Allah bilang biyadai. Yadai orang Arab tahu apa artinya yadun kan? Yadai. Bisa paham ini? Tapi kita tetapkan yadun, ya tangan yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara mereka termasuk Nabi SAW apalagi yang menjelaskan yadun artinya kudrah atau kekuasaan. Tidak ada. Antum lihat di terjemahan, sebagian terjemahan begitu, ya. Paham ini? Kemudian Jim kalamus sahabat radhiyallahu anhum la siyamma dzul ilmi minhum wal inayatu bit tafsiri lianna al-Qur'ana nazala bi lughatihim wa fi 'asrihim. Sekarang Nabi SAW itu diutus kepada orang Arab. Ada orang-orang beriman di antara mereka, ada yang kafir. Yang beriman ini mereka belajar kepada Nabi SAW. Sekarang kita tanya tentang tafsir Al-Quran. Siapa lebih tahu? Orang yang belajar langsung kepada Nabi SAW atau orang belakangan? Pasti orang yang belajar langsung. Bisa paham ini? Ini muridnya Nabi SAW ini. Ini para sahabat itu. Bahasa lainnya. Paham ini? Ya, sifat lainnya kita bisa bahasakan dengan apa? Para sahabat adalah murid-muridnya Nabi SAW. Paham ini? Walaupun definisi sahabat bukan begitu. Ya, sahabat itu malakian Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Itu definisi sahabat. Tapi maksud saya jelaskan ini maksudnya mereka itu orang-orang belajar, bukan? Paham ini? Paham ini? Ya. Walaupun cukup dengan melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, ya mereka sudah dikatakan sahabat. Tapi mereka itu hampir dikatakan kalau ketemu Nabi pasti dapat ilmu begitu. Ya. Ya. Pasti dapat faedah kalau kita bilang zaman sekarang. Tidak ada cuma bertemu dengan Nabi cuma kemudian berlalu begitu saja. Paham ini? Tidak ada, hampir tidak ada dikatakan. Paham ini? Baik. Ya, mereka belajar. Oleh karena itu kata Syekh, la siyama dzul ilmi minhum. Apalagi orang-orang yang berilmu di antara mereka. Ya, maksudnya ini kibarus sahabat. Wal inayati bit tafsir, apalagi orang-orang yang memang sahabat dikenal punya inayah. Inayat ataf kepada al-ilm. Dzul ilmi minhum wal inayati bit tafsir. Orang-orang yang punya ilmu dan punya perhatian terhadap ilmu tafsir. Ya, paham ini? Oleh karena sebagian sahabat memang dikenal mufassir. Ya. Walaupun sahabat yang lainnya itu juga ngerti tonji, ya paham tonji, tapi yang betul-betul fokus, mahir di situ itu hanya sebagian, hanya sebagian. Paham ini? Baik. Li'anna al-Qur'ana nazala bi lughatihim wa fi 'asrihim. Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka itu bahasa Arab dan di masa mereka. Ya. Sekarang saya tanya, ada yang bisa tambah alasannya lainnya? Ya, ini boleh sebut kedua karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka itu bahasa Arab dan pada masa mereka. Ada yang bisa tambah katakan? Ya itu diantaranya. Kemudian Ramadan. Ada saya lain. Barusan kita sebutkan. Itu. Mereka itu mendapatkan tafsir langsung dari siapa? Bukan Ibnu Katsir, ya bukan Al-Qurtubi, bukan yang lainnya, Ibnu Jarir rahimahumullah, bukan. Tapi mereka langsung dapat tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda kita sama kita dengan Ibnu Katsir berapa abad, ya. Paham ini? Kita saja tidak ketemu dengan Syekh Al-Utsaimin, tidak ketemu dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Paham ini? Ini mereka langsung dapat tafsir itu. Jadi bukan hanya sekedar dia Al-Quran turun dengan bahasa mereka dan di masa mereka. Tapi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung jelaskan itu. Ini ayat ini maknanya begini. Paham ini?
Karena mustahil itu Al-Quran turun begitu saja, kemudian Nabi tidak jelaskan, itu mustahil. Ya, apa yang diturunkan kalau cuman ya turun saja selesai begitu? Pasti Nabi jelaskan. Ya, pasti Nabi jelaskan. Terus. Dal kalamu kibari tabi'in alladzina a'tanu bi akhli tafsir an sahabah radhiyallahu anhum. Perhatikan, kalamu kibari tabi'in. Selalu dengan kibar. Ya, paham ini? Ucapan kibarut tabi'in. Yaitu tabi'in senior yang i'tanau alladzina, yaitu yang mereka i'tanau, punya perhatian, punya inayah bi akhli tafsir yani sahabati radhiyallahu anhum. Punya perhatian mengambil tafsir langsung dari para sahabat radhiyallahu anhu. Karena kan mungkin saja ini tabi'in shagir. Jadi dia mungkin banyak mengambil tafsir dari tabi'in yang lainnya. Itu mungkin saja. Ya, seperti kita belajar tafsir sama ustaz kita, guru-guru kita. Tidak bisa langsung ambil tafsir kepada Syekh Utsaimin, Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dari mungkin di bawah, jauh di bawah. Paham ini? Ini mereka ambil langsung dari para sahabat. Seperti Mujahid bin Jabir, itu dikenal. Sampai disebutkan dia sendiri berkata, saya telah menyodorkan Al-Quran 2 kali. Di setiap ayat boleh berhenti, boleh bertanya, ini tentang sebab turunnya, maknanya. Itu 2 kali. Kita khotam Al-Quran saya di bulan Ramadan setengah mati, itu baru baca. Ini Mujahid bin Jabir itu kepada Ibnu Abbas betul-betul talaki langsung ya. Sebutkan ayat per ayat, dan dia tanya Ibnu Abbas tentang ini ilmunya bagaimana, seterusnya. Oleh karena itu jangan heran di kitab-kitab tafsir, ya itu ada nama Mujahid bin Jabir. Selalu disebut Mujahid. Yang punya perhatian ya terhadap ilmu tafsir. Terus. Ma taqtadihil kalimatu minal ma'ani syar'iyyati awil lughawiyyati hasab as-siyaqi. Fa in ikhtalafa asy-syar'i wal lughawi ukhidha bi ma'na asy-syar'i illa bidalilin yurajjihu al-lughawiyya. Lughawi taib. Yang keempat dan yang kelima, ma taqtadihil kalimatu minal ma'ani syar'iyyati awil lughawiyyah hasab as-siyaq. Ya, rujukan yang kelima adalah apa yang merupakan konsekuensi dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran tersebut. Dari makna syar'iyah atau makna lugawiyah. Yaitu makna syar'iyah atau makna bahasa. Hasbas siyak itu sesuai dengan konteks ayatnya. Paham ini? Kemudian beliau kasih kaidah, perhatikan kaidahnya. Kan ada kemungkinannya kita bawa ke makna syar'inya atau makna lugawinya kan? Perhatikan. Fa in ikhtalafa asy-syar'i wal lugawi. Ai fa in ikhtalafa al-ma'na asy-syar'i wal ma'na al-lugawi. Itu kalau makna syar'i dan makna lugawi berbeda, paham ini? Berbeda. Maka yang mana kita ambil? Syar'inya begini maknanya, lugawinya maknanya begini. Apa yang kita ambil? Ukhidha bil makna syar'i. Maka kita mengambil makna syar'inya. Bisa paham ini? Ini asalnya. Saya ulangi, perhatikan. Urut cara berpikirnya. Yang pertama, ada perbedaan antara makna syar'i dan makna lugawi. Ya, yang mana dipilih, yang mana diambil? Kata siapa? Ukhidha bil makna syar'i. Ambil makna syar'i. Sudah paham sampai sini? Pahami? Ambil makna syar'i. Sudah. Illa kecuali bidalilin. Kecuali ketika kita punya dalil yurajjihul lugawiyyah. Kita punya dalil yang menguatkan bahwasanya ini bukan makna syar'i tapi lugawi. Itu baru diperkecualikan. Tapi asalnya apa? Yang diambil makna syar'i. Kapan? Ketika berbeda antara makna syar'i dan makna lugawi. Ya, mafhum? Baik, fahimtum? Baik. Dan yang keempat, Ar-rabi' anwa'ul ikhtilafil wardi fi tafsiril ma'thuri. Ya. Pembagian atau jenis-jenis ikhtilaf perselisihan yang ada pada tafsiril ma'thur. Baik. Jenis ikhtilaf apa nanti akan dijelaskan di pembahasannya tepat. Terus kelima, al-khamis tarjamatul Qur'ani ta'rifuha anwa'uha hukmu kulli naw'in. Ya, penerjemahan Al-Qur'an. Ya, apa definisinya, jenis-jenisnya dan hukum setiap dari terjemah tersebut. Mungkin cukup dulu, kita lanjutkan besok insyaallah. Dan ini masih sekali lagi ini masih poin-poin pembahasan pokok tapi kita isyaratkan ya. Jadi sambil jalan kita sudah isyaratkan sehingga pas nanti ketemu pembahasannya antum ingatnya di sini. Oh sudah Ustaz. Itu insyaallah double begitu itu lebih kuat.
dibanding sekadar saya terjemahkan. Beda atau beda? Kan terjemahkan sudah lama selesai dari tadi. Paham ini? Tadi saya sudah isyaratkan ya sedikit-sedikit. Nanti pas kita ketemu pembahasannya, insya Allah ingat ke sini. Ingat lagi. Oh sudah disebutkan. Sekian. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.